Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Eliza Devi Karisma dengan teman saya Nazala Nisa. Saya Nazala Nisa Alfimusna. Dan di sini kami akan berbincang-bincang mengenai akhlak menurut Kiai Akil Sirot dan keteladanan seorang sufi perempuan dan keteladanan akhlaknya yaitu Robiah Al-Adawiyah. Baik, langsung saja di sini saya akan mengemukakan mengenai 3 macam dan definisi akhlak menurut Kiai Akil Sirot. Baik, akhlak sendiri menurut Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu husnul muasyarah, membangun kebersamaan dan hubungan baik. Contohnya di sini seorang ayah yang baik dengan anaknya, baik seorang pejabat dengan rakyatnya, baik dengan rakyat kepada penjabat, orang yang miskin juga baik kepada orang yang kaya. Jika hal ini sudah terbangun dalam kehidupan berbangsa, maka menurut Kiai Akil tidak akan muncul berbagai masalah. Tidak seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang sampai saat ini dilanda konflik karena akhlaknya yang hilang. Padahal di Timur Tengah ini menjadi pusat keagamaan bagi semua umat Islam. Tapi sudah mengikis dari kebiasaan masyarakatnya, juga karena terpengaruh dari globalisasi. Yang kedua adalah husnul muamalah, yaitu interaksi yang baik dan jujur. Ketika sifat kejujuran dan saling percaya sudah ada pada diri setiap warga bangsa Indonesia, maka berbagai macam permasalahan akan hilang disesuaikan dengan husnul muamalah itu tadi, yaitu dengan bermusyawarah, dengan berdiskusi. Kan sudah banyak contoh di kalangan masyarakat kita di bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Begitu ya Mbak Nazala, kira-kira di lingkungan desa ataupun di kecamatan pasti ada penyelesaian masalah dengan musyawarah. Lalu yang ketiga ada husnul musyarakah. Husnul musyarakah ini membangun pembagian yang baik. Setiap yang mempunyai hak harus mendapatkan haknya. Tidak boleh ada kezaliman. Kiai Akil Siraj mengemukakan bahwa tidak boleh ada kezaliman dalam hak. Jadi kita harus memiliki kesadaran hak dan kewajiban. Kita harus mengemukakan apa yang harus menjadi hak kita dan melakukan apa yang harus kita yang menjadi kewajiban bagi kita begitu. Jika tidak ada husnul muasyarah, maka menurutnya akan memunculkan pengkhianatan. Jika tidak ada husnul muamalah, maka akan menjadikan kebohongan. Dan jika tidak ada husnul musyarakah, maka akan memunculkan kezaliman. Ini akan menjadi pemicu kerusakan dan penghancur kehidupan bersama. Mungkin di kalangan masyarakat, khususnya ketika nanti kita terjun di masyarakat, ketika tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada relasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, akan menimbulkan kesalahpahaman mungkin dan ke pengkhianatan begitu. Mengutip dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 71, Kiai Akil menegaskan, jika kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu dan kepentingan, maka hancurlah kehidupan di muka bumi ini dan langit ini. Oleh karena itu, pendidikan dalam Nahdlatul Ulama harus ditekankan pada tarbiyatul akhlak.
seperti kiai kita, Mbak Nazala itu Mbah Ya, Kiai Kiai Nurul Huda Jazuli selalu menekankan kepada kita santri-santrinya bahwa al-adabu fauqal ilmi. Ya, Mbak. betul sekali. Artinya apa Mbak Nazala? Al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmu, yaitu adab atau budi pekerti itu lebih tinggi dari ilmu. Ya, sedikit tambahan dari saya ya. Orang yang berakhlak itu derajatnya lebih tinggi dari orang yang berilmu. Walaupun sepintar apapun dia, kalau dia akhlaknya zero, itu pasti dipandang orang itu tidak baik. Tapi kebalikannya, jika orang itu biasa saja, maksudnya juga tidak terlalu pintar, tapi kalau dia memiliki akhlak budi pekerti yang baik kepada masyarakat sekitar atau kepada orang yang lebih tua, dia akan justru kayak dipandang gimana ya, orang ini kayak baik ya gitu. Ya betul sangat, sekali. Orang lain itu sangat suka jika sama orang yang berakhlak gitu loh, daripada orang yang pintar tapi dia kayak sombong dan tidak punya akhlak. Iya. Ya, karena ini kami dari latar belakang yang sama ya Mbak Nazala, dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Jadi kami satu kiai, jadi satu prinsip begitu. Ya. Iya. Selain dari akhlak tadi yang dikemukakan Kiai Akil Siraj, kami juga akan membahas mengenai keteladanan seorang sufi wanita, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Mengenai kemuliaan akhlaknya yang patut kita teladani di zaman sekarang yang sudah terkikis oleh perkembangan zaman, yang sudah gaya-gaya Barat yang sudah masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, maka kita akan membahas mengenai Robiah Al-Adawiyah. Monggo Mbak Nazala. Iya, jadi Robiah Al-Adawiyah yang mempunyai julukan The Mother of Grandmaster, atau ibu dari para sufi besar karena saking kezuhudannya. Jadi Robiah Al-Adawiyah ini dikenal dengan nama Robiah Basri, yaitu adalah seorang sufi wanita. Dia adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya. Kecintaannya kepada Allah itu sangatlah besar sekali. Kemudian Robiah itu dari suku Qais bin Adi, di mana ia terkenal dengan sebutan Al-Qosyah. Sejak kecil, Robiah ini sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama, dan akhlaknya pokoknya sangat tinggi. Kemudian kezuhudannya ini dikenal hingga ke Eropa, dan yang membuat cendekiawan Eropa ini meneliti pemikiran Robiah dan menulis riwayat hidupnya seperti Margaret Smith itu. Jadi kehidupannya itu sebagai seorang sufi, Robiah itu pergi mengembara di padang pasir, dan setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah untuk Allah. Dan Robiah ini juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid, yang dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran juga. Dan pada akhir hidupnya itu Robiah Al-Adawiyah kembali dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kesehatannya itu mulai menurun, dan ia tinggal bersama sahabatnya.
yang telah menemani dengan baik hingga akhir hidupnya. Dan Robiah itu orangnya tidak pernah menyusahkan orang lain. Sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya itu dengan kain kafan yang telah ia sediakan sudah sejak lama. Masya Allah, ya. Kemudian yang paling terkenal dari sosok Robiah Al-Adawiyah ini adalah ini dari lamarannya. Yang dengan Hasan Al-Basri itu ya? Iya. Boleh dong diceritakan Jadi, mengenai kisahnya? Ya, ini saya akan ceritakan mengenai tentang Robiah Al-Adawiyah yang dilamar oleh Hasan Al-Basri. Itu Hasan Al-Basri mengatakan permintaan kepada Robiah, jika Tuhan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Tuhan. Itu ketika Hasan Al-Basri melamar Hajar Robiah itu jawabannya begitu. Lalu Hasan Al-Basri menjawab, silahkan wahai Robiah, semoga Allah memberi taufik kepadaku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian dibalas lagi oleh Hajar, menurut Tuhan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku itu membawa ketetapan iman atau tidak? Begitu. Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, maaf, ini termasuk gaib dan tiada yang tahu dengan pasti kecuali Allah. Lalu Robiah melanjutkan, ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat munkar dan nakir bertanya, menurut Tuhan, mampukah aku menjawabnya? Lalu Hasan Al-Basri menjawab lagi, maaf, ini juga termasuk masalah gaib, yang tahu hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga ya, menurut Tuhan ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan ataukah tangan kiri. Lalu Hasan Al-Basri menjawab lagi, masih mengutarakan yang sama bahwa itu adalah hal yang gaib dan tidak ada yang tahu selain Allah. Kemudian yang terakhir, menurut Tuhan ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka. Lalu Hasan Al-Basri juga mengutarakan hal yang sama lagi, dia tidak tahu. Tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan tak mau dan tidak mampu memberi penilaian. Bagi orang, lalu kemudian Robiah bertanya, bagi orang yang bingung memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga? Mendengar jawaban dari pertanyaan itu, Hasan Al-Basri pun terdiam. Dia meneteskan air matanya. Begitu, pokoknya intinya itu sampai Hajar itu bertanya, apakah kalau aku meninggal itu, yang kamu, pokoknya intinya yang kamu suka dari aku itu apanya gitu. Sampai dia itu, yang membuat kamu jatuh cinta itu apanya dari saya. Terus Hasan Al-Basri kan menjawab yang matanya itu sangat indah, Hajar Robiah itu. Lalu dia pergi ke dalam rumah, lalu kembali itu memberikan kotak yang isinya itu matanya gitu. Ya Allah. Wah, ingat saya ceritanya. Masya Allah. Kita bayangkan di zaman sekarang, apakah masih ada perempuan yang mau dilamar seorang ulama besar dan mengemukakan pertanyaan 4 tadi. Tidak terbayang. Pasti kita sudah, olah ini ulama besar, sudah pasti alim, sudah masyhur. Kayak nggak ada alasan penolakan begitu kalau zaman sekarang. Iya. Sampai pemikirannya tuh pertanyaan-pertanyaan yang sudah tingkat tinggi begitu ya. Kayak ya Masya Allah. Ya kita belajar dari Robiah Al-Adawiyah kalau
kita tuh harus memberikan hati kita kepada orang yang benar-benar mengenal Allah begitu. Kita kan Iya. harus memilih orang yang ketika kita mencintai dia, kita harus lebih mencintai kepada Tuhan kita begitu. Jangan sampai ketika kita mencintai orang lain, itu membuat kita mengurangi rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Iya, malah justru membuat kita jauh dengan Allah itu jangan sampai. Iya begitu. Wah, Masya Allah. Mulia sekali ini akhlak dari seorang Robiah Al-Adawiyah. Menolak cinta. Hajar Al-Adawiyah ini juga termasuk satu-satunya wali perempuan ya Mbak Elisa. Oh, iya. Karena sangat mulianya dan ketinggian akhlaknya yang seperti tidak bisa dilanar oleh manusia. Sampai dia tidak, gimana ya, sampai dia itu takut menikah. Kalau karena apa? Karena takut itu cintanya membandingkan itu kepada anak dan suaminya. Iya. Tidak karena bisa, takut mengurangi rasa cintanya ke Allah. Tidak bisa mengimbangkan antara cinta kepada anak dan suami dan kepada cintanya kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Iya. Ya, sudah ya Mbak Nazala, kiranya sudah cukup panjang pembicaraan kita mengenai akhlak dan kesufian seorang Robiah Al-Adawiyah ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin ya Allah. Dan sekian ya Mbak Nazala, mungkin dicukupkan di sini dulu. Kita sampai di sini dulu teman-teman. Sekian dari kami, dari saya Eliza dan teman saya Nazala Nisa. Dan saya Nazala Nisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.